Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Nazar. Teman-teman, di video ini saya kembali lagi ke rumahnya Kang Med, ya, sang pakar jamu dari Priangan Timur, teman-teman. Nah, alamatnya ada di Kota Banjar, dan untuk Kang Med sendiri pernah mengalami sakit keras, yaitu hernia, teman-teman. Tapi penyembuhannya cepat banget, hanya dengan 2 kali minum jamu itu bisa sembuh. Padahal hernianya atau burutnya itu bijinya bisa segede buah kelapa yang sudah dikupas, batok kelapa, teman-teman. Tapi ternyata hanya 2 kali minum selama 1 minggu itu sudah kecil, sudah normal lagi. Padahal ketika pengobatan ke dokter itu harus dioperasi, dan kata dokter itu dioperasi juga belum tentu sembuh. Wah, luar biasa ya. Yuk langsung saja kita ke Kang Med untuk bertanya tentang pengalamannya, teman-teman. Nah, ini di dalam rumahnya Kang Med. Ini istrinya Kang Med nih. Lagi bikin apa, Teh? Kicimpring. Kicimpring. Waduh, ternyata rajin banget ya istrinya bikin kicimpring. Nah, ini kayak kerupuk lah dari tanah Sunda, teman-teman. Ini kicimpring apa, Teh? Singkong. Oh, terbuat dari singkong ya. Rasanya gimana ya? Ya, rasanya mah itu gimana? Ini ada jengkol, original, pedas. Waduh, banyak banget nih rasanya. Ada rasa pedas, ada rasa jengkol nih, teman-teman. Nah, kalau tertarik mau pesen silahkan lah, ya bisa pesen dan komen, bisa kasih komen pesan di komentar video saya, teman-teman. Bahkan bisa dikirim ke luar kota pun bisa ya. Insya Allah ya. Oke, teman-teman, khusus di video ini kita mau tanya ke Kang Med. Katanya Kang Med pernah sakit keras gitu ya, dan ternyata sakitnya itu bisa sembuh. Nah, untuk ini dipandu oleh Nenden Sri Fujia, silakan. Oke, nah teman-teman, di video kali ini saya mendengar info dari warga kalau Bapak Med ini pernah mengalami hernia ya Pak ya, atau kalau kata orang Sundanya itu turun bro. Nah, tapi biasanya kan kalau yang namanya hernia itu selalu dioperasi, harus dioperasi ya teman-teman. Tapi di sini karena Bapak Med ini merupakan juara provinsi ya dalam meracik jamu, ternyata tanpa operasi pun Pak Med itu bisa sembuh dengan ramuan-ramuan yang udah ada di depan saya ini, teman-teman. Nah, Pak Memed ya, itu bisa diceritain Pak, gimana awal mulanya Bapak mengidap penyakit hernia? Awalnya saya itu waktu itu kencing sedikit-sedikit tapi panas. Itu keluar airnya sedikit, cuma rasanya panas. Saya bilang itu sakit. Ya. Udah lama-lama jadi nggak bisa kencing. Itu ke alat itu pas dipijat-pijat jadi gede. Oh, besar. Itu dipijat-pijatnya apanya Pak? Ini kalau itu kan kayak khusus kayak gitu. Iya. Oh, Itu itu sama Bapak itu inisiatif dipijat-pijat kan sendiri. sendiri itu kan sakit. Oh, Nah, sakit di waktu sini. itu terus sampai muka kencing juga keluarnya nanah. Warna itu sudah berapa lama tuh Pak? Berapa hari itu Itu sakit? kalau nggak salah mah seminggu 1 minggu. mengalami itu sampai gede. 1 minggu langsung gede. Langsung gedenya segimana Pak? Itu segede kelapa yang dikupas. Kelapa, oh segede batok kelapanya gitu ya? Susah ini gimana? Waduh, Sebelah. sebelah. Oh, itu yang di biji buah nangkanya, biji manggu. Ya berarti sampai sebesar itu ya, luar biasa. Nah Ya itu kalau dikatakan orang Sunda kan itu cuma burut. Iya. burut, hernia, burut atau bundro gitu ya Pak ya. Nah itu aktivitasnya biasanya emang Bapak apa Pak? Kok bisa sampai Ya. mengalami hernia Itu ya? mungkin karena kerja keras berat. Oh, kerja capek. Nah itu Bapak kerja kerasnya itu bertahun-tahun apa Ya dari berapa tahun gitu? dari musim bujang kan kerja di pabrik tahu. Kan angkat bumbung juga. Nah terasanya itu ketika usia berapa Pak? Udah menikah baru punya anak 1. Menikah punya anak 1.
sekarang Bapak usia berapa? Sekarang kalau selama 47 kan. 47. Nah pas waktu Bapak hernia itu usia berapa tahun? Kurang lebih 30-an. Oh 30-an, berarti sekitar 17 tahun yang lalu mungkin ya? Ada tuh. Luar biasa tapi ya. Nah pas waktu itu setelah Bapak tahu sakit Bapak itu hernia, terus Bapak gimana, dirujuk dulu ke dokter atau gimana? Saya dibawa ke dokter Herman Wali Kota Banjar. Dan dokter agak cuman nggak ada reaksi. Dikasih obat? Dikasih obat. Disuruh dioperasi, saya nggak mau. Disuruh operasi Itu tapi terus nggak mau. ada saran dari tetangga lah, jadi harus bawa ke orang kampung yang dikasih tahu di Banjarsari. Dikasih ini resepnya udah di kayak udah di jus lah itu mah. Oh di jus dari sananya. Saya cuman tinggal minumnya doang. Tapi dikasih tahu bahan-bahannya gitu. Dikasih tahu bahan-bahannya. Oh, ya mungkin Saya bisa tinggal dikatakan minum di sana mah. Tinggal ngambil. Cuman dikasih tahu itu ini daun pecah beling, katanya, yang ini kopi hitam, terus yang ini daun nangka gesak nih, terus daun bebadotan sama daun alpukat. Daun alpukat. Kelihatan nggak di kamera? Oh, bisa diangkat nggak Den? Oh ini. Diangkat terusnya dilebarin daun-daunnya. Oh ini yang pertama daun alpukat ya Pak ya? Ya, daun alpukat. Alpukat. Terus tadi ini apa Pak? Daun bebadotan. Daun bebadotan. Segede badut cina-cina. Ini biasanya ada di apa ya? Di Lulungan, kebun. kebun. Nah ini kayak gini teman-teman. Nah terus apa lagi tadi Pak? Ini ya. Nah ini daun nangka walanda kalau kata orang Sunda. Nah kalau ininya bahasa nasionalnya kayaknya daun sirsak teman-teman. Ya. Nah tuh kayak gini. Terus sama ini apa ya? Ya, daun kopi hitam. Daun kopi hitam. Nah ini warnanya Sama daun kopi. sama kayak daun kopi. Daunnya ya. Oh tapi ini kenapa dinamain daun kopi hitam? Karena emang menghasilkan kopi apa gimana Pak? Enggak sih. Oh enggak. Cuman kalau di Sunda mah itu kopian gitu. Oh kopian kalau di Sunda namanya. Tapi kalau bahasa nasionalnya mungkin daun kopi gitu ya Pak ya? Kopi hitam. Daun kopi hitam. Kopi hitam ya. Sama yang terakhir ini apa ya? Ya beling. Ini juga ada yang ketinggalan sih yang itu. Oh ada yang yang kumis kucing ya. Jadi ada satu bahan yang susah dicarinya teman-teman. Nah itu Pak ini dari ke 1, 2, 3, 4, 5 ini tuh di blender. Iya. Kalau saya malah cuma direbus, kalau enggak susah lah kalau blender mah. Iya. Nah itu tuh direbus, terus Bapak minum berapa kali waktu itu Pak? Itu mah pagi sama sore. Pagi sama sore. Sekali minum berapa gelas? Segelas aja. Rasanya gimana Pak ini Pak daun-daun herbal ini? Rasanya kalau udah di jus mah kayak kerbau. Kerbau. Sama. Berarti saking Bapak pengen sembuhnya mungkin ya Pak, bau yang menyengat pun ya tetap diminum daripada dioperasi gitu ya Pak. Karena kalau dioperasi katanya bisa kadang bisa menimbulkan penyakit lain gitu ya. Oh, ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Kalau ini ada efek sampingnya, Pak? Kalau herbal mah enggak ada. Enggak ada ya. Cuman pada proses minumnya itu yang baunya enggak ketulungan ya. Baunya doang. Udah kayak kotoran kerbau gitunya, tai munding. Tai munding. Wah, luar biasa. Itu sehari 2 gelas gitu ya, pagi dan sore hari. Nah, itu dikonsumsinya berapa hari, Pak? Waktu Bapak dulu. Sampai sembuh. Dulu waktu konsumsi cuman 2 kali. 2 kali minum? Cuman 2 kali minum. Cuman yang 2 kali minum itu yang udah dikasih tinggal minum doang. Oh, tinggal minum dari sana. Biasanya kan kalau udah kerasa lagi tinggal bikin, tinggal direbus. Oh iya. Sempat kambuh lagi Pak setelah itu? Kambuh mah enggak, cuman kalau terasa sakit pinggang itu pasti gejala. Oh panas itu. Ini panas. Oh iya Pak. Tapi belum pernah terasa lagi. Sampai turun bro, sampai cuman tidak kalau lagi. mau terasa kambuh lagi itu mah pinggang sakit, panas, terus meriang. Itu pasti itu bakal itu.
Nantinya daripada makin membesar, makin semakin berbahaya, Saya dicegah udah bilang sama istri udah tahu. Oh, gitu. Langsung aja istri bikin gitu ya di dapur. Udah tahu. Ini kelihatan hilangnya itu Pak dalam waktu berapa hari Pak? Kan 2 kali minum ya. Ya. Nah itu langsung hilang Seminggu. apa gimana? Seminggu cuman sedikit sih. Oh sedikit. Nggak sekaligus langsung kempes. Berarti Jadi kempes bangetnya seminggu. semingguan. Oh, dari tiap hari mengecil. Sampai sekarang belum pernah mengalami lagi. Alhamdulillah. Nah itu Bapak pas waktu setelah minum ini langsung kerja lagi apa diistirahatkan dulu gitu? Enggak, saya mah waktu dikasih itu sama yang ngasih ramuan ini disuruh besok juga bisa langsung kerja. Saya dulu dipaksa tapi alhamdulillah. Tapi ngerasa sakit Pak pas kerjanya? Enggak ada. Enggak minum itu benar. Cuman itunya masih besar, tapi enggak apa-apa. Oh, enggak kerasa sakit. Kalau buang air masih Nana? Kalau udah buang air udah itu. Oh, langsung udah normal. air. Oh, udah Nana normal. sih paling sedikit-sedikit. Oh, iya. Beda lah, ada perbedaan dari sebelum minum jamu ini sama setelah ya. Kalau yang sebelum itu nanahnya mungkin banyak, terlihat jelas gitu ya. Tapi kalau sudah minum jamu ini, alhamdulillah hari ini minum, besoknya sudah berkurang gitu ya. Bahkan gak ada terasa sakit badan. Cuman dari ukuran ya, tadinya besar semakin kecil semakin kecil. Akhirnya dalam cuman 1 minggu lah itu. Iya. Berarti pas Bapak sebelum minum obat ini selalu diam di rumah merasa sakit gitu ya Pak ya? Saya berusaha cari informasi dari orang lain yang ingin sembuh gitu. Tapi alhamdulillah ada yang ngasih tahu, saya langsung berangkat. Itu Pak, kalau misalkan ada dari teman-teman nih yang butuh gitu ya, atau mungkin punya penyakit yang sama terus pengen sembuh, itu nanti Bapak bisa bantu nggak? Bisa bantu dari bapaknya atau gimana gitu Pak? Ya kalau dia mau sembuh saya akan kasih bantu. Iya syukur kalau gitu. Berarti nanti paling kita cantumkan nomor HP ya seperti biasa di kolom deskripsi video, terus nanti bisa menghubungi, terus nanti kita pesankan ke bapaknya gitu. Iya. Tapi kalau keluar kota Pak, ini bahan-bahan kayak gini gimana Pak? Ada maksudnya biar nggak layu tuh? Harus kondisi segar atau kering juga boleh Pak? Kalau ini mah kan kalau bisa mah harus segar gitu ya. Kan kalau udah layu juga, kalau masih muda mah kan nggak apa-apa. Kalau udah kering iya. terus kan susah. Berarti paling pengirimannya aja yang harus dipercepat, proses pengiriman apa dari pihak INE atau JNT gitu, kurir. Tapi sih nggak ada samping efek samping. Nggak ada ininya lah. Jadi mah herbal sih. Iya. Aman jadi ya Pak, sesuai yang dialami sama Saya Bapak. juga dikasih dari Banyarsari, dari pagi dibikin, besoknya lagi yang diambil itu. Dia kan langsung pergi ke mana itu ada yang. Iya. Tapi nggak ada efek samping apa. Kalau gitu Pak. Nah ini khasiatnya dari daun-daun yang ada ini, selain untuk apa tadi hernia ya, ada lagi nggak Pak khasiat untuk menyembuhkan penyakit lain? Ya, saya tahu sama. Yang ini kayak misalkan tadi kan sakit pinggang tuh. Sakit pinggang, meriang tuh saya kan kalau udah rasa meriang sama sakit pinggang, isi langsung bikin. Oh iya. Kan kalau sakit pinggang itu identik dengan batu ginjal ya Pak ya? Nah berarti yang punya penyakit batu ginjal juga ini bisa disembuhkan dengan ramuan ini ya? Oh gitu, alhamdulillah. Kalau kencing batu kayak gitu bisa Pak? Kencing batu kayaknya bisa, iya, tapi kalau pengalaman saya mah kalau kencing batu tuh menurut saya jangan makan kangkung. Saya kangkung benar, kangkung itu. Pernah juga Bapak kencing batu? Pernah kencing batu. Cuman yang bikin terasa kencing batunya itu kangkung ya? Ya, saya mah itu kalau makan kangkung. Mau diolah apapun, mau mentah, mau matang gitu ya, jangan. Itu kalau kencing sakit itu minta ampun. Iya Pak. Kan jadi nggak bisa keluar. Iya pengalaman saya juga. Waktu itu keluar, ya itu kayak batu karang. Oh. Benar saya mah kecil. Iya benar, saya juga pernah lihat. Saya ngalamin. Kayak keluar batu gitu ya. Kalau di umpamanya kan kencing kayak setengah jam lah, sakit tuh bener. Ya Allah, setengah jam di dalam WC Pak. Lama itu teh. Ya kurang lebih lah gitu. Kalau di umpamanya kan ya
saya itu waktu jualan tahu yang dan bapak saya nyuruh jualan tahu, saya pengen kencing. Pembeli udah banyak, saya belum bisa keluar. Sakit kencing. Awalnya suka nahan pipis gitu Pak. Ya, jadi mengganggu ke pekerjaan Bapak ya. Iya. Makanya kalau pingin kencing kalau ditahan bisa kan. Nantinya takut gitu tadi kencing. Ngandeg gitunya. Kalau ibarat kopi itu ada dedeknya, nah dedeknya itu jadi batu ya. Nah, akhirnya menghambat ke saluran pembuangan gitu. Oh iya. Saya pernah itu waktu kencing batu diambil pakai plastik kayak wadah obat. Dimasukin gitu teh 2 keras banget bener. Waduh. Iya. Nih dia kayak wadah obat gitu. Iya. Dimasukin ke kantong plastik. Si alat si batunya. Si batunya kan itu mah kayak batu karang. Iya. Ih, keras banget tuh ya. Keras nih. Itu Bapak usia berapa Pak ngalamin itu? Itu mah belum lama itu masih. Oh masih baru juga berarti. ya. Nah itu gara-gara nahan pipisnya itu sering Pak apa gimana Pak? Pantesan ya. Mungkin Harusnya sampai... disarankan kalau misalnya udah terasa pengen buang air ya langsung buang air, jangan ditahan-tahan. Soalnya kotorannya jadi. Misalkan waktu naik mobil aja. Kan pasti cuma kalau naik mobil pengen kencing ditahan-tahan sakit. Iya, biasanya kan bis itu yang patas kan nggak bisa berhenti ya Pak. Itu Kak dari jeda Bapak suka nahan kencing sampai benar-benar Bapak sadar bakal Bapak punya penyakit kencing batu, itu jedanya berapa bulan atau berapa tahun Pak? Itu mah ada 2 bulanan. 2 bulan. Nah, untuk penyembuhannya pakai jamu ini lagi? Iya ini. Atau beda lagi? Kayaknya Bang. Sama juga. Langsung sembuh juga? Alhamdulillah, cuman jangan sekali lagi. Saya itu menurut saya itu makan kangkung. Jangan makan kangkung. Makan kangkung itu terasa. Iya. Iya. Itu kayak Mbak Umi. Itu orang pintar. Kalau makan kangkung apa itu pasti. Itu kan punya. Oh iya, ada pantangannya. Jangan makan kangkung. Iya. Wah, luar biasa dan. Iya menurut saya itu yang pernah alami saya. Makan kangkung pasti. Makanya saya itu walusium saya mah kalau di OSM nggak mau, kalau beli rebus saya pasti dimakan. Walusium. Itu kalau di OSM saya belum pernah makan. Itu ada efeknya juga Pak? Nggak tahu, cuma kayaknya ada. Saya mah kayak takut bener kalau di OSM itu. Kenapa Pak? Tahu. Tapi kalau yang dikukus saya suka gitu ya. Tapi ada hubungannya sama ini kencing batu atau yang tadi hernia itu? Kayaknya ada. Pokoknya kalau udah yang dosa masing itu mah paling kerasa itu sama kangkung. Iya. Jadilah tapi trauma. Saya ngalami itu yang direbus, dikukus itu nggak ada benar. Jadi entah dari bumbu. Oh gitu. Jadi diawali dari oseng kangkung, mungkin terasa jadi ada kencing batu. Nah akhirnya Kang Mehmet trauma, akhirnya ke oseng-oseng yang lain juga menghindari. Sama kamu. Mudah-mudahan selalu sehat lah ya Kang Mehmet ya. Udah lumayan nih. Sudah berarti nggak ada pertanyaan lain dari Anajar? Ya sudah cukup. Oke. Nah oke teman-teman, jadi itu dia kisah dari Bapak Mehmet ya tentang apa tadi? Mengalami hernia ya, dan alhamdulillah dari penyakitnya yang luar biasa ekstrim gitu bisa disembuhkan gitu berkat pertolongan Allah dan juga ikhtiarnya dengan ramuan-ramuan yang tadi udah disebutin. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan terima kasih juga buat Bapak Mehmet yang udah meluangkan waktunya. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.